Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ilmu Sosial dan Humaniora 23. Perkenalkan, nama saya Naila Anissa. Perkenalkan, nama saya Manda Arista Widya. Perkenalkan, nama saya Audrey Fresong Noviarta. Saya Muhammad Zulfahri. Nama saya Baisri Patronazi. Ingin mempresentasikan proposal kami yang berjudul Pengaruh Pola Asuh Overprotective Orang Tua Terhadap Kepribadian Anak Remaja SMAN 81 Jakarta. Latar belakang. Peran orang tua sangat penting dalam membentuk kepribadian seorang anak. Setiap orang tua menginginkan anaknya memiliki kepribadian yang baik, dari segi sikap maupun mental. Setiap orang tua mempunyai cara tersendiri dalam mendidik anak. Ada orang tua yang memberikan kebebasan, ada juga orang tua yang memberikan kebebasan tetapi tetap dalam kontrol mereka. Namun, ada pula orang tua yang bersikap melindungi anak mereka secara berlebihan sehingga anak tersebut tidak mendapatkan hak dan kebebasannya. Perilaku tersebut disebut dengan overprotective. Dalam mendidik anak remaja, mungkin orang tua akan khawatir jika anaknya terpengaruh oleh pergaulan bebas atau kenakalan remaja. Pada akhirnya, orang tua memberikan pengawasan yang sangat ketat kepada anaknya hingga mereka merasa terkekang. Perilaku orang tua yang overprotective pada umumnya menjadikan anak tidak mandiri, pergaulannya terbatas, dan tidak dapat bertanggung jawab pada keputusannya sendiri. Orang tua yang overprotective juga akan melemahkan semangat juang dan kekuatan dalam mengatasi masalah. Hal tersebut juga dapat menyebabkan anak remaja merasa malu, tidak percaya diri, bahkan menjauhkan diri dari pergaulan. Sehingga banyak anak remaja yang memiliki hambatan dalam beradaptasi yang disebabkan oleh orang tuanya yang overprotective. Rumusan masalah 1. Apakah pola asuh orang tua yang overprotective berdampak baik pada kepribadian anak remaja? 2. Bagaimana jika pola asuh orang tua yang overprotective justru berdampak buruk pada kepribadian anak remaja? 3. Pola asuh seperti apa yang seharusnya diberikan pada Pertama adalah mengetahui seberapa besar pengaruh pola asuh dari orang tua yang bisa merubah karakter anak remaja. Dan 2. Mengkaji seberapa besar sifat overprotective bagi peran orang tua. Dan 3. Mengetahui dampak pada anak jika orang tua terus-menerus melakukan pola yang salah dalam mengasuh anak. Tinjauan pustaka. Yang pertama, pola asuh. Pola asuh orang tua adalah suatu keseluruhan interaksi antara orang tua dengan anak, di mana orang tua bermaksud menstimulasi anaknya dengan mengubah tingkah laku, pengetahuan, serta nilai-nilai yang dianggap paling tepat oleh orang tua, agar anak dapat mandiri, tumbuh, dan berkembang secara sehat dan optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua. Yang pertama, budaya. Orang tua mempertahankan konsep tradisional mengenai peran orang tua, merasa bahwa orang tua mereka berhasil mendidik mereka dengan baik. Maka mereka menggunakan teknik yang sama dalam mendidik anak mereka. Yang kedua, pendidikan orang tua. Orang tua yang memiliki pengetahuan lebih banyak dalam mengasuh anak, maka akan mengerti kebutuhan anak. Yang ketiga, status sosial ekonomi. Orang tua kelas menengah rendah cenderung lebih keras atau lebih permisif dalam mengasuh anak. Kedua, overprotective. Overprotective yaitu perlindungan secara berlebihan pada anak dalam melindungi dan terlalu memanjakan anak, sehingga menutup kesempatan anak untuk belajar, yang akan mengakibatkan anak menjadi kurang mandiri dan perasaan kurang nyaman pada anak, sehingga anak tidak bisa mengembangkan bakat yang dimilikinya dan tidak tahu bagaimana harus menyikapi kondisi yang sedang dihadapinya. Dampak dari pola asuh overprotective itu menghambat kreativitas anak, mengkerdilkan mental anak, membatasi pergaulan anak, dan membentuk sikap pemberontak pada diri anak. Kepribadian merupakan kebiasaan, sikap, sifat yang dimiliki seorang yang berkembang ketika seorang berhubungan dengan orang lain. Secara umum, kepribadian adalah tingkah laku sosial yang terdiri dari kekuatan, keinginan, opini, dan sikap yang melekat pada seseorang jika berhubungan dengan orang lain. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang dapat dikelompokkan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri orang sendiri, melainkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar orang tersebut. Perubahan kepribadian. Kepribadian seorang relatif konstan, namun kenyataannya sering ditemukan adanya perubahan kepribadian. Perubahan itu terjadi dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan fisik. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan kepribadian diantaranya sebagai berikut. Faktor fisik seperti gangguan otak, kurang gizi, dan mengonsumsi obat-obatan terlarang. Melainkan beda dengan faktor lingkungan. Faktor lingkungan mempengaruhi seperti teman, keluarga, dan keamanan yang menyebabkan terjadinya masalah pribadi dan masalah sosial.
faktor diri sendiri sering ditemukan seperti tekanan emosional dan identifikasi atau limitasi terhadap orang lain yang kepribadian menyimpan. Metodologi penelitian yang pertama adalah sumber data. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer. Target pengumpulan data adalah seluruh peserta didik SMA N 81 Jakarta. Alat penelitian yang berupa angket yang direalisasikan dengan bantuan WhatsApp dan Google Forms, karena menurut peneliti dirasa praktis dan sesuai dalam pengumpulan data. Selanjutnya adalah metode perolehan data. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kami adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisa yang berupa kuesioner atau angket karena dirasa sesuai dan efisien dalam pengumpulan data. Rencana pendistribusian angket dilakukan secara daring dengan target peserta didik SMA N 81 Jakarta. Isi dari kuesioner tersebut adalah pertanyaan yang terkait dengan topik penelitian. Kesimpulan, beberapa hal dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh pola asuh overprotective yang memengaruhi kepribadian anak remaja pada SMA N 81 Jakarta, dan juga dapat mengetahui dampak pola asuh anak yang overprotective agar untuk kedepannya tidak mengulangi kesalahan yang berdampak bagi remaja. Presentasi dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.